warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode My Diary. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari MNC Universe dan SM Universe. Jadi gini, sejarah dari MNC Universe SM Universe itu pada awalnya kan memang belum ada squad. Dimulai pada tahun 1990-an, RCTI dan SCTV hanya berdiri pada tanggal 24 Agustus. Pada saat itu, RCTI dan SCTV itu kan menjadi bagian dari satu media penyiarannya yaitu Bimantara Citra. Karena memang pada zaman tahun 90 itu kan Skuad Bintang Negaranya masih belum dikategorikan apa-apa karena masih menyatu jadi satu. Jadi awalnya bernama RCSM Universe. Jadi Raja Wali Surya Citra Indonesia RSMI ini ada gabungan dari Raja RCTI dan SCTV karena kan ini memang merupakan skuad bintang negara itu kan menyatu jadi satu. Jadi tidak ada yang karena memang kenapa pengaruhnya adalah karena pengaruh produksinya yang paling tenar pada saat itu adalah Star Vision Plus, Star Vision dan juga Multivision Plus. Mungkin Multivision Plus yang sekarang MVP Entertainment ini merupakan satu-satunya rumah produksi sinetron yang paling tua, yang paling tenar dan terkenal dengan produser dan Punjabi. Sebelum akhirnya sang ponakan yaitu Manus Punjabi juga membuat rumah produksi sendiri. Kemudian di tahun 1996 itu ketika MNC dia masih menunggu media.com, akhirnya SCTV memutuskan untuk berpisah dan memulai dengan media penyiarannya masing-masing. Jadi pada era tahun 2000-an di awal MNC berdiri, RCTI itu dan SCTV masih tetap konsisten melahirkan figur baru yang lebih tenar. Jadi pada saat itu juga Rano Karno dan Anjasmara menjadi salah satu artis yang paling pertama yang tergabung dalam SM itu, sedangkan paling tertua dari SM Universe adalah Deddy Mizwar, Anjasmara dan Laila Safira dan sebagainya. Kemudian untuk soal sedangkan saya tetapkan di Rano Karno, ya. Kemudian musisi-musisi pada saat itu tuh kan ada yang sampai sekarang adalah Agnes Monica dan Iwan Fals menjadi bagian dari SM Universe, sementara Dewa 19 adalah musisi yang paling menjadi maskot dari MNC Universe. Gitu. Era tahun 2003 MNC Group akhirnya lahir, ya. Jadi Median.com berubah menjadi Median Nusantara Citra, sedangkan SCM Group itu berdiri tahun 1999. Akhirnya di tahun ini juga disinilah awal era perkembangan itu semakin berkembang, mulai dari artis tahun 80-an sampai di tahun 2000 itu juga rumah produksi dari bawaan arahan SM Group seperti Cinemark, ada MD Entertainment, ada Geta Buana Paramita, ada Rapi Films, itu sekarang dan sudah dipecah menjadi dua, ya. Jadi maksudnya MNC Universe di tahun 2000-an itu rumah produksi yang paling membayangkan sinetron adalah Rapi Films, terus ada Cinemark, MNC Pictures dan juga Cinemark. Oh ya, mungkin saya ketinggalan kalau MNC Pictures itu sampai sekarang masih ada, walaupun zaman dulu tuh masih dianggap cukup kuat, belum begitu kuat, ya. Sedangkan SCM Group, SM Universe lebih tepatnya itu rumah produksi yang paling disegani oleh MD Entertainment. Mungkin MD Entertainment ini merupakan rumah produksi yang didirikan oleh sang ponakan dari Rampu Jamin yaitu Manoj setelah suksesnya MPP Pictures bisa bersamaan. Walaupun zaman sekarang MD Entertainment masih dianggap produksi yang paling labil, tapi MD Entertainment masih tetap ke kiri sekarang berfokus ke web series. Nah, kan tentang itu pertama kali mencatat sejarah. Kemudian di tahun 2010-an saat Screenplay Productions dan Amanah Sugar Production itu NMK lahir, sinetron semakin berkembang naik kelas. Mungkin kita tahu kalau sebelumnya Demi Gisela Cita Cinema itu ada nomor produksi tertua juga bagi SM Universe. Mungkin SM Universe dan MC Universe pernah sih sedikit dengan Cinema. Jadi tahun 2010-an ini nih rumah produksi ini itu kembali lagi dipecah lagi. Sedangkan MNC Universe itu tuh masih akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan rumah produksi seperti Entertainment, Cinemark dan juga MNC Pictures. Sedangkan SCTV sih. Kalau sedangkan di MNC Universe tuh ada Rapi Films, ada Amanah Suga Production dan Screenplay Productions. Itu tahun 2010-an yang melahirkan bintang. Kemudian di tahun 2000 awal tahun 2010 juga ketika era boyband girl band itu lahir, dari musisi ikonik itu
Universe juga salah satu dari Cherry Bell menjadi ikonik dari SM Universe, tepatnya di SCTV. Sedangkan bandnya juga ada Smack. Itu jadi era girl band itu tuh bisa menyatu dari MS Universe semua ya. Nah kemudian kita kemudian di tahun 2014 itu mungkin tahun 2014 bisa dikatakan sebagai tahun yang sangat berpenting dari SM Universe dan MNC Universe karena kebanyakan satuan bertemakan fantasi yang Battle of Animals. Jadi rumah produksinya seperti Cinemark, MNC Pictures, Amazon Production and Screenplay akhirnya bisa bersaing ketat untuk memperebutkan ratingnya dengan kesuksesannya. Lalu kemudian sejak tahun 2017 MNC Universe dan SM Universe itu harus rela melepaskan squadnya dari rumah produksi yang lama sehingga Cinemark akhirnya balik kembali ke menjadi bagian SM Universe bersamaan dengan Megacrazy Films karena Megacrazy Films itu hanya menaikkan setan cuma hanya satu tahun saja walaupun 4 tahun setelahnya bangkit lagi. Kemudian sedangkan RCTI akhirnya harus memiliki produksi itu yaitu MNC Pictures sehingga bintang-bintang sinetron pun semakin harus ada yang berbeda-beda jauh dari SM Universe begitu juga dengan artis-artis yang pernah bersukses di MNC Universe itu ke SM Universe. Dan itu jadi sejarahnya seperti itu walaupun saya harus tidak belum banyak bicara tapi saya akan menjelaskan juga programnya ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.